Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pembahasan BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Guru Belajar dan Berbagi, seri asesmen kompetensi minimum. Jadi saya adalah guru di UPT SMPN 42 Satap, Kepulauan Selayar. Saya atas nama Ahmad Asrul, SPD. Jadi saya angkatan 12 di BIMTEK AKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pembahasan BIMTEK AKM. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan yaitu syarat untuk bisa ikut BIMTEK AKM. Jadi apa syaratnya? Syaratnya yang pertama harus terdata di Dapodik. Jadi semua guru yang sudah terdata di Dapodik itu sebenarnya bisa mengikuti BIMTEK AKM. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu memiliki akun SIM PKB. Nah, jadi kalau misalnya sudah terdata di Dapodik kemudian tidak memiliki SIM PKB, maka sebaiknya melapor ke Dinas Pendidikan. Nah, setelah melapor ke Dinas Pendidikan kemudian sudah memiliki akun SIM PKB, maka bisa login menggunakan akun SIM PKB. Jadi seperti itu. Kemudian setelah login di akun SIM PKB, maka bisa dicek apakah bersyarat atau tidak bersyarat. Nah, kalau misalnya sebelumnya belum pernah mengikuti BIMTEK AKM, maka insya Allah pasti bersyarat untuk mengikuti BIMTEK AKM. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta semua guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk mengikuti BIMTEK AKM. Jadi seperti itu. Kemudian setelah mengetahui bahwa dirinya bersyarat untuk mengikuti BIMTEK AKM, maka harus dipastikan kesiapannya untuk mengikuti BIMTEK AKM secara daring dan belajar mandiri. Jadi harus dipastikan karena ini menyangkut kuota internet. Di samping itu harus juga memastikan jaringan internet. Kenapa? Karena kita akan belajar dalam jaringan. Jadi seperti itu. Kemudian calon peserta BIMTEK AKM mendaftar BIMTEK AKM dengan mengikuti petunjuk yang ada di SIM PKB. Jadi sebenarnya petunjuknya itu sangat jelas. Jadi saya juga mendaftar BIMTEK AKM dengan mengikuti petunjuk yang ada di SIM PKB. Jadi seperti itu. Kemudian mengenai tujuan dari BIMTEK AKM, di sini yang pertama yaitu untuk mengukur kognitif peserta didik. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kognitif peserta didik. Yang diukur dari segi kognitif yaitu dari segi literasi atau kemampuan peserta didik berbahasa. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan numerasi, kemampuan peserta didik untuk melakukan perhitungan matematika. Nah, kenapa kedua ini yang kemudian diukur? Karena ini adalah ilmu yang cukup mendasar dari semua bidang ilmu. Selanjutnya pada AKM itu juga dilakukan survei karakter. Maksudnya sikap dari peserta didik itu yang kemudian disurvei. Kenapa dilakukan survei? Supaya bisa diketahui karakter atau sikap siswa setelah dilakukan suatu penelitian secara cermat. Jadi kalau misalnya ada sikap siswa yang tidak baik, itu kemudian diperbaiki. Selanjutnya ada juga survei lingkungan belajar. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui
ya seperti apa lingkungan belajar peserta didik. Nah, jadi kalau misalnya ditemukan ada kekurangan, ya tentunya itu akan diperbaiki. Nah, jadi itu tujuan dari dilaksanakannya BIMTEK AKM, supaya kita mengetahui bahwa ya dari segi AKM itu yang dinilai adalah kognitif siswa, kemudian dilakukan survei karakter, dan selanjutnya dilakukan survei lingkungan belajar. Ya, selanjutnya mengenai peserta tes. Nah, jadi kalau di ujian nasional itu peserta tesnya untuk jenjang SMP yaitu kelas 9. Kemudian kalau di jenjang SMA yang mengikuti ujian nasional yaitu siswa kelas 12. Nah, kalau di AKM ini berbeda dengan ya di ujian nasional. Ya, kalau di AKM pada saat melakukan asesmen nasional, maka yang mengikuti asesmen nasional yaitu siswa kelas 5 untuk jenjang SD, kemudian siswa kelas 8 untuk jenjang SMP, dan siswa kelas 11 untuk jenjang SMA. Ya, jadi peserta tesnya berbeda. Ya, jadi pada saat asesmen nasional yang mengikuti asesmen nasional hanya siswa yang dijadikan sampel, tetapi harus ada cadangan karena dikhawatirkan ya jangan sampai ya karena sesuatu hal sehingga peserta asesmen nasional berhalangan. Jadi harus ada cadangan yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Ya, selanjutnya mengenai metode asesmen nasional. Jadi mengenai metode asesmen nasional ini kalau di ujian nasional itu metode asesmennya dengan memberikan satu paket soal ya kepada peserta ujian nasional. Ya, maksudnya memberikan satu paket soal kepada siswa kelas 9 untuk SMP, kemudian siswa kelas 12 untuk SMA. Dan satu paket soal itu berbentuk pilihan ganda. Nah, kalau di asesmen nasional ya di sini diberikan soal kepada peserta asesmen nasional ya bukan cuma berbentuk pilihan ganda ya, tetapi ada pilihan ganda kompleks. Maksudnya bukan cuma satu yang benar, ada juga tes uraian singkat, kemudian ada tes esai. Ya, bahkan pada saat BIMTEK AKM di situ ada soal menjodohkan, ada soal memilih benar atau salah. Ya, jadi ya soalnya kemungkinan besar pada saat asesmen nasional ya seperti itu. Jadi sangat berbeda pada saat ujian nasional. Ya, saya kira itu hal-hal yang cukup mendasar dan signifikan pada BIMTEK AKM yang sempat saya ikuti. Alhamdulillah setelah mengikuti BIMTEK AKM ya semuanya sudah saya tuntaskan 100%. Ya, jadi pada saat BIMTEK AKM ya kami diberi materi ya, ada juga yang berbentuk video ya, tetapi kebanyakan berbentuk tulisan. Ya, di setiap akhir materi itu selalu ada kuis. Jadi selalu ada kuis yang diberikan, bahkan ada pretestnya, ada juga postesnya. Ya, soalnya sebenarnya sama, tetapi di sini yang diharapkan ya pada saat melakukan postes itu ya nilainya bertambah. Ya, maksudnya kefahamannya mengenai asesmen nasional itu berubah. Jadi itu yang sangat diharapkan setelah mengikuti BIMTEK AKM. Nah, kemudian di sini disampaikan juga ya bahwa semua guru, kepala sekolah, dan pengawas itu diharapkan untuk mengikuti BIMTEK AKM, dan diharapkan sosialisasi yang mengenai BIMTEK AKM itu disampaikan kepada ya semua elemen pendidikan, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, di sini perlu juga disampaikan bahwa
ya semua satuan pendidikan itu akan mengikuti asesmen nasional. Nah, jadi sekalipun tidak ada jaringan internet, itu akan mengikuti asesmen nasional. Nah, kenapa? Karena ya ada eh, solusi kalau misalnya tidak memiliki jaringan di satuan pendidikannya. Ya, solusinya yaitu melakukan asesmen nasional semi daring. Nah, kalau melakukan asesmen nasional semi daring, maka soalnya di-download, kemudian diberikan pada siswa pada saat pelaksanaan asesmen nasional, dan selanjutnya diupload untuk kemudian dikirim ke ya ke pusat. Jadi seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan BIMTEK AKM yang sempat saya ikuti di Guru Berbagi dan Belajar seri asesmen kompetensi minimum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.